Yuk kembali lagi di channel saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas standarisasi jaringan komputer. Sebelum ke pembahasan, biasa kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Nizar Alamsyah Perwira Negara dengan NIM 20050574031 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2020A. Yuk kita masuk pada pembahasan materi kali ini. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna di seluruh dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini, telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer. Sejarah singkat OSI layer. Di sini saya akan cerita singkat terlebih dahulu. Sebelum adanya OSI layer, sistem komunikasi antar komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sendiri-sendiri oleh produsen dan pengembang perangkat. Ini membuat banyaknya perbedaan protokol yang ada, meski masih berada dalam satu jaringan. Perbedaan protokol memunculkan permasalahan dalam hal komunikasi. Maka, sekitar akhir tahun 70-an, digagaslah dua proyek besar untuk menentukan protokol standar bagi semua perangkat. Salah satu proyek digarap oleh ISO, sementara CCITT, Komisi Konsultan Komunikasi dari Prancis, mengerjakan penyusunan model lainnya. Keduanya menghasilkan konsep yang menarik, sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection pada tahun 1983. Apa sih OSI layer itu? Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Standard Organization atau ISO yang berlokasi di Eropa. Telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI atau Open System Interconnection. Adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Untuk apa sih OSI layer itu dibuat? Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. OSI layer, Open System Interconnection, memiliki 7 layer atau 7 lapisan, yang mana pada setiap layer mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya. Di sebelah sini ada gambar. Yang pertama, ada application layer atau lapisan ketujuh. Application layer ini adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Terus selanjutnya ada presentation layer atau lapisan yang keenam, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga, session layer atau lapisan kelima, merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Yang keempat, ada transport layer atau lapisan keempat. Mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data
serta memberikan nomor urut pada setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Selanjutnya yang kelima ada network layer atau lapisan yang ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Seperti itu. Yang keenam ada data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Yang ketujuh ada physical layer, lapisan pertama. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Selanjutnya ada TCP/IP model. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Perbedaan antara model OSI dan TCP/IP antara lain, TCP/IP menggabungkan presentation layer dan session layer ke dalam application layer. TCP/IP menggabungkan OSI data link dan physical layer ke dalam network access layer. TCP/IP protokol adalah standar dalam pengembangan internet. Di sini ada gambar menjelaskan ada OSI model, TCP/IP model, dan TCP/IP protocol suite. Yang mana TCP/IP model menggabungkan 3 layer dari OSI model, yaitu berupa application layer. Terus selanjutnya ada host to host layer, ada internet work layer, dan network interface layer. Untuk TCP/IP protocol suite di sini terdapat untuk aplikasi layernya ada Telnet, FTP, SMTP, DNS, DHCP atau SNMP. Selanjutnya ada Transmission Control Protocol atau biasa disebut dengan TCP, dan User Datagram Protocol biasa disebut dengan UDP. Untuk Internet Protocol di sini ada RP, CMP, IGMP, dan lain-lain. Selanjutnya untuk bagian network di sini ada Ethernet, Token Ring, Frame Relay, TM, dan sebagainya. Jenis-jenis protokol jaringan. Di sini ada TCP dan ada UDP. Untuk TCP atau Transmission Control Protocol merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. TCP/IP ini cocok digunakan untuk koneksi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti Telnet, HTTP, FTP, dan SSH. Untuk UDP atau User Datagram Protocol adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. UDP untuk koneksi yang tidak terlalu kritis seperti transmisi audio atau video, VoIP, dan audio video streaming. UDP kurang baik untuk pengiriman paket berukuran besar karena mengakibatkan banyak paket loss. Jadi kesimpulannya, untuk setiap model mempunyai peran dan fungsi dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model. Ya, cukup sekian dari saya mengenai pembahasan standarisasi jaringan komputer. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.